Jadi keluar itu pakai handuk sambil lari, pakai baju, jalan ke lobi. Sepanjang perjalanan tuh mayat tuh udah ngapung-ngapung. Oh my god. Nangis mama. Oh ya? Iya, sebelumnya kan nggak tidur-tidur. Anak perempuannya satu pula. Ya kan? Jadi dia pertama kali syuting, gimana Cut? Coba cerita Cut. Itu judul pertama syuting, stripping ya itu ya, Iya, termasuk stripping. stripping. Iya. Terus ada Reski, ada Bunga Zainal, terus ada siapa lagi lah, pokoknya ada aku, ada Reni Septino, ada Concita lah gitu ceritanya. Nah, Terus yang jadi kakakku si siapa? Miller. Miller ini tuh dari Malaysia, logatnya masih logat Malaysia. Aku dari Medan, logatnya logat Medan. Kita kakak adiknya nggak nyambung gitu. Dua-duanya sama-sama medok tapi beda logat Beda gitu ya. logat, tapi jadi kakak adik. Udah gitu syuting ada satu lah waktu itu, nggak bisa lah VO namanya, baru pertama kali banget lah pokoknya. VO-nya tuh kalau aku tuh nyambung semua, nggak pakai titik, nggak pakai koma gitu kan. Dia ngajarin, sini gua ajarin, ini gampang kata dia gitu. Lo baca aja kayak gini. Si soundman-nya gini. Mbak jangan diikutin mbak, jangan diikutin. Bisa ngaco. Jadi gue sosok ngajarin gitu kan. Waduh nih anak Aceh gitu kan. Sini gue ajarin. Gue begoin ya malu ya. Rasa senior kamu ya. Tentang gue anak baru nih gue begoin ya. Iya, maksud gue baik. Tapi kamu bener-bener ini Cut, waktu pas tsunami itu kamu bener-bener ada di Aceh pada saat itu? Iya, sebenarnya Enggak, 2006. Sebenarnya kita kan syuting 2006. Tsunami itu 2004. iya. Berarti 2 tahun yang lalu. Iya, berarti kelas 6 kali ya, lupa deh. Jadi itu masih SD. Jadi setiap kalau udah liburan itu tuh kita pulang ke Aceh karena kan keluarga pada di Aceh. Jadi pulang ke Aceh, terus tiba-tiba kakekku itu lagi mau ngajakin liburan ke Sabang. Sabang itu kan pulau semua. Posisi di pinggirnya Aceh itu ya? Di pinggir Aceh itu. Oh, jadi nyebrang. Kayak Kayak sini Anyar, kayak sini kayak Pulau Seribu ya? Iya gitu. Tapi iya. ini kelilingnya pulau semua. Gitu. Bagus banget ya? Bagus banget. Si yang jagain adekku tuh lagi pulang kampung, mau di Aceh gitu. Karena kita kan sebenarnya dari Medan kan, di Medan pulang ke Aceh gitu. Terus nyusul nanti kata mama gitu. Jadi mama di Aceh, mama, papa sama adekku tuh masih kecil banget, masih bayi lah, masih digendong-gendong gitu. Oh oke, ya udah berarti berangkat duluan tuh sama tante, sama om. Ya udah sama kakek gitu. Nyampe ke Aceh. Sebelum besoknya tsunami tuh malam itu tuh kita tuh main di pantai sampai jam 12 malam apa di pinggir pantai. Aduh. Iya, itu udah mulai nggak ada sinyal. Itu udah Oh, mulai yang nggak ada harusnya sinyal. biasanya ada sinyal. Ada sinyal, jadi si tante tuh Kayaknya mau udah nelfon, dibawa dalam itu udah rusak kali apa gimana ya? nggak paham deh, cuman emang tante waktu itu nelfonin nggak bisa. Untung kan ada supir kan yang nungguin gitu. Kita tuh emang lagi ngebujuk si tante biar izinin kita tidur di pinggir-pinggir situ tuh kan ada kayak kamar-kamar gitu kan di pinggir. Jadi besoknya tuh bisa langsung main ke pantai sama sepupu-sepupu rame, sepupu, saudara gitu. Terus tante bilang udah pesen kamar masalahnya di puncak, jadi harus tidur di puncak itu. Paginya kita itu udah bangun, buru-buru mau ke pantai. Tapi aku tuh tipe yang bangunnya telat, lama. Iya. Terus nggak ada orang tua kan, masih kecil pula. Jadi kalau mau mandi sendiri, siapin baju sendiri gitu kan. Jadi lama. SD ada begitu? Sampai sekarang. Iya Beb, makanya aku bisa ngurusin kamu. Beruntunglah kamu gitu. Udah gitu, keluarga udah pada nunggu di parkiran. Maksudnya kita mau turun lagi gitu, mau main gitu. Akunya di kamar sendiri tuh, inget banget di kamar sendiri lagi mau mandi. Terus pas mandi itu tuh goyang. Jatuh. Wah, pusing nih kayaknya. Kurang tidur mungkin gitu kali ya. Goyang-goyang sampai kayak iya baret-baret dikit lah jatuh gitu kan soalnya. Baret-baret gitu kan jatuh. Wah, ini kenapa ya? Terus dari luar waktu itu nggak bilang tsunami, cuma bilang air laut naik. Jadi keluar itu pakai handuk sambil lari, pakai baju, jalan ke lobi. Jadi begini-begini gitu? Iya. Gini ya, nggak mau ada.
lari gitu. Nyampe keluar itu kita karena kita paling puncak, jadi kita bisa ngelihat gelombangnya itu muternya sampai. Jadi dari yang bawah itu tuh juga ada yang lari ke atas gitu kan. Air laut naik apa gitu, ada yang ya pakai baju ya macam-macam lah, yang namanya orang baru pagi-pagi kan, ada yang di kamar mandi apa yang di mana. Aduh itu kegulung air, siapalah saudaranya siapalah gitu kan, yang orang dari bawah itu naik. Waduh, air laut naik, kita juga ngelihat sih gelombangnya tuh gede banget, besar. Tiba-tiba Kamu lihat setinggi. jauh tapi kan? Iya di bawah, kita di puncak Di banget. puncak, untungnya di puncak ya. Tapi yang waktu itu kayaknya ya seingat aku tuh yang paling aman justru di tempat kita, karena kita paling tinggi. Abis itu kita sempat ambil kayak apa ya, mie instan gitu tapi yang dalam cup gitu. Kita ambil, kita bawa gitu, pasti nggak ada makanan kan, kita tahu karena semuanya udah hancur gitu, rata gitu. Ambil itu terus dikasih juga sama orang, ambil aja, tapi bekas si air laut itu udah kena air laut, udah banyak kayak gitulah, udah hancur gitu. Terus kayak dipakai matahari, disitulah baru tahu ya apa cup mie instan gitu. Pakai matahari baru bisa ngembang. Oh iya. Kan masih kecil nggak ngerti kan. Eksperimen kan? Iya, nggak ngerti kan gimana caranya kita biar bisa makan, tetap Saya hidup sama survive satu ya. makhluk. Rasanya kayak gimana? Terus kamu gimana? Lupa Rasa ya, mie-nya. tapi waktu Aku mau penasaran gitu ya. Dijemur. cobain aja deh. Kalau gue kan apa lebih beda gitu lebih ya? lebih pengen tahu gimana perasaan kamu pada saat ada di posisi Nanti itu. dong. Jadi kayak keluarga yang kayak mama sama papa yang masih di Aceh itu udah tahu, udah tenggelam dah, dan kita udah nggak ada gitu. Karena kan seminggu nggak ada komunikasi, jadi mama Jadi itu udah pada mikir, saat itu si mama papa juga nggak tahu. taunya kamu- kita udah nggak ada, Iya, udah nggak ada. Karena taunya itu udah tenggelam. Ya ampun. Semua ngomong itu udah tenggelam. Kalau abangku di Medan nggak ikut ke Aceh, ngeliatin TV, ngeliatin jasad-jasad, ada nggak jasad adik gue, cuma butuh jasadnya doang. Aduh, Sampai gila, kayak merinding gitu. banget. Ini baru-baru kali ini Kamu nih. tahu nggak? Kamu tahu cerita ini nggak? Kak? Sempat Sekilas, diceritain sih, tapi sekilas aja tuh. nggak pernah sedetail ini. Iya. Sampai depan TV tuh abang tuh nomor 2, ingat banget deh sama nomor bangun, ngeliatin gue cuma mau ada jasad adik gue aja, udah nggak ngarepin yang lain. Sepanjang perjalanan tuh mayat tuh udah ngapung-ngapung, Oh iya. kanan kiri udah ngapung-ngapung. Mayat aja. Iya, ngapung-ngapung kanan kiri semuanya. Terus kamu apa yang kamu rasain tuh, Jun? Enggak, Kayak cuma ngeri megang nggak? handphone doang sih waktu Udah itu. pokoknya kamu Aku karena mikir apa ya, tante sih ngomong jangan ikut-ikutan orang ketika ngelihat mayat tuh langsung semuanya ke sana, miring takutnya kapalnya gitu, karena kan pasti semuanya kepo dong, pengen keluar ngeliatin gitu. Jadi kita nggak mau lihat gitu. Cuma aku fokus nyari sinyal, jadi muter-muter nyari sinyal, Masih nyari itu, sinyal, masih. masih nyari sinyal gitu. Nyampe ke Aceh, kita bingung, rata semuanya. Lah ini Asli itu pulangnya rata beneran. gimana? Pulangnya gimana? Kita nggak tahu. Air Nggak laut tahu. masuk berapa kilo gitu kan? Iya. Oh iya sih. Dan bangunan tuh rata tuh Rata hancur gitu, dengan mayat ada di mana-mana gitu. Gila ya. Kita bingung, ini kita pulangnya gimana? Pulang kemana ya? Ke arah mana untuk nyampe ke rumah, kita juga nggak tahu, kan rata gitu kan. Untuk rumahku tuh kayak di perkampungan, jadi ujung jauh gitu. Tapi kan kita nggak tahu ini belok kemana abis ini, terus belok Karena mana udah kan kita rata. nggak tahu kan, nggak ada Nggak ada patokan landmark lagi lagi. kan. Tapi emang serata itu ya, Cut? Serata itu. Akhirnya kita pulang, nggak ada angkot, nggak ada bus, nggak ada Tapi travel. diturun dari si ferry itu kalian diturunin di Di situ tempat Pelabuhannya gitu. Tapi kita nggak tahu, nggak ada kendaraan yang bisa nganterin kita untuk pulang ke rumah gitu. Oh. Karena kan nggak ada mobil yang jemput waktu itu. Ini naik apa ya? Oh, naik truk mayat bareng sama mayat. Serius? Iya. Itu kan bau banget ya. Iya. truk mayat gimana sih? Yang truk- angkut-angkut mayat. Jadi kita nebeng, kayaknya dia karena udah seminggu seharusnya dia udah tahu dong, maksudnya ini kalau nyampe sini tuh Arahnya daerah kemana. apa gitu Iya, kan, iya, karena iya. udah berapa kali kan seminggu, seharusnya dia bolak-balik udah paham gitu. Kayaknya ya waktu itu aku lupa ya, masih kecil banget soalnya. Jadi jalan naik truk itu, abis itu dari truk itu nurunin kita lanjut naik angkot, baru ada angkot. Udah mulai bersih bagian yang sebelah sana. Oh, udah mulai ini apa? Udah yang mulai sebelah sini nggak udah gitu bersih gitu. Nggak begitu kena, apa kena? Kena, cuma udah Udah mulai dirapihin, bersih. udah mayat-mayatnya udah Karena kan banyak banget ya. Jadi
yang sebelah sini kayaknya udah mulai bersih, yang sini belum gitu. Jadi sebelah sini tuh udah ada angkot, mungkin angkot baru ada karena udah bisa jalan. Kalau yang sebelah sini kan nggak bisa jalan ya karena masih berantakan kan. Naik angkot nyampe rumah, mama ngelihat aku kaget, ya aku juga masih kecil bingung gitu. Oh, mama udah sampai Aceh tapi ya pada saat itu. Mama udah emang di Aceh kan? Oh iya, Mama di iya, Aceh. iya. Mama maksudnya kayak, wah bener nih anak gue masih hidup nih. Sementara semua orang kan udah Anggapnya lo mati. udah nggak ada. Terus gimana pertemuan itu? Wah nangis mama. Oh ya? Iya, sebelumnya kan nggak tidur, anak perempuannya satu pula, ya kan? Nggak tidur. Orang datang cuma ngucapin berduka cita, ya stres lah mama. Iya. Tapi mamamu di Aceh nggak kena juga ya? Enggak, di Aceh. Oh, mama lagi di apotek. Jadi kita punya apotek ya. Papaku tuh punya apotek, lagi di apotek, kabur ke masjid. Masjid yang selamat satu-satunya itu? Bukan, beda? Bukan, ada satu lagi. Oh. Kabur ke masjid, selamat di masjid. Oh, Masya Sementara Allah. apotek aku tuh di Hancur. dekat laut, di dekat pantai gitu. Itu udah hancur habis. Tapi traumanya gimana tuh, Cut? Waktu itu sampai nggak mau main di pantai, sampai traumanya itu sampai SMA kelas 2 atau kelas 3 tuh masih trauma. Abis itu udah sampai kemarin ya kita lagi pergi sama teman-temannya Roger ke mana? Ke Thailand. Ya, kan kita mau diving gitu-gitu. Wah itu muka aku udah pucet. Udah Mikir enggak ya pasti. Kalau di atas tuh nangis dulu, baru bisa tuh nyemplung, keluarin dulu gitu. Tapi kan Roger kan demen banget diving ya. Kayak, wah gue harus nyobain ini. Gitu. Jadi kayak ya pucet banget. Kayak gitu. Tapi karena dia anak pantai banget, jadi hilang dikit-dikit. Gila juga ya, kita baru tahu loh. Aku baru tahu loh kalau Cut Iya waktu itu lagi heboh-hebohnya soalnya cuma beda berapa tahun Iya, ya. beda 2 tahun. Beda 2 tahun Sama dari kejadian. aku syuting pertamanya si Cut itu. Iya. Tahun 2006. Terus, kena tsunami bener. Wah, gitu langsung kan. menjadi trending topik ya. Iya heboh Iya. itu Ya, cerita. tapi alhamdulillah lah ya keluarga semua selamat ya. Alhamdulillah. Kamu juga untungnya ada di Sabang itu Iya, Iya, ya. kan? Sabang itu imbasan sebenarnya kalau dia kena tsunami mah udah tenggelam. Karena dia memang pulau gitu kan. Kecil, ya, kecil. Gila ya. Tapi sekarang Sabang bagus tuh. Tapi lu ngeliat sendiri tuh yang kayak ngegulung. Gelombang, iya ngegulung gitu. Iya ngeliat ke bawah gitu ngegulung. Duh. Dan Tapi- disangkanya air naik ya. Iya air laut naik. Taunya kan begitu ya, air laut naik. Gempanya tuh gede banget waktu kamu rasain. Iya sampai jatuh. Gede banget. Aduh, luar biasa Terus ya. ada gelombang keduanya lagi kan itu tsunami-nya. Aduh. Tapi seminggu itu yang waktu itu udah nggak ada Nggak ada tsunami susulan lagi kan? kan? Cuma Nggak sekali itu doang ada. kan? Cuma paling gempa, cuma nggak sekenceng kayak awal lagi. Cuma masih ada sih gempa gitu. Gempa itu masih ada sih sampai aku nyampe ke Aceh aja tuh masih ada gempa gitu. Kayak kita lagi di Gempa rumah susulan gitu. maghrib lagi sholat maghrib bareng-bareng tiba-tiba gempa kita lari keluar. Aduh. Masih. Oke lah itu kan cerita yang Sedih. sedih ya. Sekarang aku pengen tahu cerita kebahagiaan dari si baby ini nih. Iya.